Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang haji backpacker. Sanksi tegas juga telah disiapkan oleh otoritas terkait bagi seluruh pelanggar. Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan visa wisata. Ibadah haji jenis ini dikenal dengan istilah haji backpacker. Otoritas Arab Saudi menegaskan tren haji backpacker melarang aturan yang berlaku dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Pihak Arab Saudi secara tegas melarang penggunaan visa selain visa umroh dan haji. Sementara Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan serangkaian sanksi pada travel atau penyelenggara haji dan umroh yang melanggar aturan. Pasti akan ada tindakan tegas dari sana dan kami juga akan melakukan tindakan tegas bagi travel biro-biro haji dan umroh yang nekat memberangkatkan jamaah tanpa menggunakan visa resmi. Kami akan melakukan tindakan yang tegas. Jadi mohon ini disampaikan kepada publik, oleh saudara-saudara saya ini, kawan-kawan media ini, agar semua calon jamaah ini tahu bahwa kalau berangkat haji harus menggunakan prosedur yang benar. Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa bagi para jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan visa resmi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa ibadah haji tak sah jika tidak menggunakan visa resmi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, artis K-pop dan kru ditahan pihak imigrasi karena menggelar syuting program menggunakan visa turis di Bali. Kasus itu sangat disayangkan Kemenparekraf. Artis K-pop dan kru berkebangsaan Korea Selatan diduga melanggar aturan keimigrasian karena melakukan syuting dengan menggunakan visa turis di Bali. Kasus viral ini menyeret para pemain reality show My Way Package Season 2 Pick Me Trip in Bali. Mereka yang ditahan diantaranya Dita Karang dari Secret Number, Hyoyeon, SNSD, Bomiyeon Aping, mantan member EOE, dan aktris Lim Na-yeon, serta penyiar Choi Hee. Terkait peristiwa tersebut, Kemenparekraf mengimbau agar siapapun yang berkunjung ke Indonesia harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan baik. Saya pikir pasti mereka-mereka yang mau melakukan film syuting itu kan punya mitra di Indonesia kan, gitu ya, atau dia ke kedutaan. Nah, informasi ini yang saya pikir harus disampaikan betul, ada prosedur. Tentu kita menyambut baik, tapi kan tetap prosedur adalah prosedur, gitu ya. Nah, jadi ini ada dua yang harus dilihat peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud gitu, dan juga terkait visa. Karena visanya pun sudah ada jenisnya, mudah diakses dan bisa dilakukan sebelum mereka datang. Setelah sempat ditahan di Bali, para artis dan 25 kru produksi telah dipulangkan ke negara asal, sedangkan 2 orang produser masih ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan pos menyalurkan bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan diserahkan kepada 2.088 keluarga penerima manfaat atau KPM di Tangerang Selatan, Banten. PT Pos Indonesia Persero atau Posin kembali menyalurkan dana bansos sembako dan PKH di sejumlah wilayah, salah satunya di Tangerang Selatan, Banten. Penyaluran dana bansos sembako dan PKH di kantor Pos Tangsel oleh Pos Indonesia mencapai 93%. Penyaluran bantuan dilakukan di kantor Pos KC Pondok Aren, Tangerang Selatan kepada 2.088 keluarga penerima manfaat atau KPM. Adapun metode penyalurannya dilakukan dengan 2 cara, dibagikan di kantor pos dan diantarkan langsung ke rumah KPM. Sementara bagi KPM yang akan mengambil bantuan, diwajibkan membawa surat undangan dan kartu identitas berupa KTP atau KK. Untuk jumlah KPM yang ada di kantor pos Tangerang Selatan sendiri, kami ada 2.088 KPM. Dan sampai dengan saat ini kami sudah bisa menyalurkan sebesar 93%. Nanti sisanya akan kami kejar sampai dengan deadline yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja. Kalau untuk sistem dan mekanismenya kami ada 3 pola. Pola pertama kami undang ke kantor pos, yang kedua
kami datang ke komunitas, misalkan di kantor kecamatan, kantor kelurahan, kami datang ke sana, nanti KPM yang akan datang ke situ. Yang ketiga, kami jemput bola untuk antaran secara door to door. Pada penyaluran kali ini, setiap KPM menerima bansos sembako berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Dan penyalurannya untuk 3 bulan, sehingga KPM menerima Rp600.000. Ambil dari sini, ini nanti langsung kita ke sekolahan, bayar sekolah, biar beres, nanti anak ikut ujian bisa masuk sekolah lanjutan lagi. Alhamdulillah sangat bermanfaat, sangat membantu dari keluarga saya. Oke, terima kasih Pos Indonesia yang telah membantu keluarga saya. Mudah-mudahan maju terus ke kantor pos. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa melanjutkan program bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kembali di Ainus Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Pemirsa, ratusan buruh memadati Stadion Madia Gelora Bung Karno untuk merayakan Hari Buruh Sedunia. Pemirsa, dua tuntutan yang disuarakan para buruh yaitu menuntut dihapusnya Omnibus Law Cipta Kerja dan juga menghapus outsourcing serta tolak upah murah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut mengamankan rangkaian unjuk rasa para buruh yang mana mulai dari Bundaran Patung Kuda hingga Stadion GBK. Tidak hanya orasi, pemirsa, kegiatan Hari Buruh Internasional juga turut dimeriahkan dengan tari-tarian dan juga panggung hiburan. Sementara itu, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, masa aksi di kawasan Patung Kuda mulai meninggalkan lokasi. Masa aksi bubar dengan tertib bergantian ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, meski sebelumnya masa aksi sempat membakar spanduk. Sampah yang berserakan langsung dibersihkan oleh petugas kebersihan DKI Jakarta dan kobaran api dipadamkan oleh sejumlah aparat kepolisian yang berjaga. Sejumlah jalan yang semula ditutup, sebagian sudah dibuka kembali, namun untuk Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke istana ditutup. Pemirsa, 5 mahasiswa Universitas Negeri Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi usai unjuk rasa May Day hingga malam hari. Polisi juga menyita 5 botol miras tradisional. Memperingati Hari Buruh, mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi bakar ban bekas. Mahasiswa juga menutup jalan raya pendidikan di Kota Makassar. Saat penyisiran, polisi mengamankan sedikitnya 5 mahasiswa. Petugas juga menyita 5 botol minuman keras tradisional jenis balo yang dibawa mahasiswa. Sementara itu, puluhan mahasiswa UNM lainnya yang sempat diamankan petugas langsung diserahkan ke pihak kampus untuk diberikan pembinaan. Setelah selesai aksi, ada yang bakar ban di situ dan kita tertibkan. Dan masuk di sini ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran, yaitu minum balok, kita sudah amankan. Situasi aman, tertib dan terkendali. Ada berapa jumlah tadi jamaah? Tadi ada 40 yang dikembalikan kan? 5 ya? 5 ada 5 orang yang kita amankan. 5 orang yang amankan. Yang lainnya kita melakukan pembinaan. Jadi kita serahkan kepada kampus. Sebelumnya, masa aksi dari berbagai organisasi buruh membakar seluruh papan tuntutan yang dibawa peserta aksi yang digelar di depan kantor DPRD Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa aksi ini menuntut adanya Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan yang baru dan lahir dalam proses demokratis. Hentikan politik upah murah, hentikan sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan menolak kriminalisasi buruh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional diperingati di berbagai tempat di Indonesia. Hari Buruh Internasional tahun ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pekerja agar memiliki keterampilan serta daya saing. Seluruh penjuru dunia pada 1 Mei ini kembali memperingati dan merayakan Hari Buruh Internasional, tak terkecuali di Indonesia, seperti yang dilakukan para buruh di Cilincing, Jakarta Utara, yang turut dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia,
dan serikat pekerja hingga para pengusaha. Dalam peringatan yang mengambil tema May Day is Terampil Day ini, Menteri Ida Fauzia menyampaikan pentingnya kerjasama seluruh elemen untuk mewujudkan pekerja yang lebih kompeten untuk menghadapi dinamika dunia kerja di masa mendatang hingga bisa beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan pekerja, diantaranya adalah program Balai Latihan Kerja, baik reguler maupun berbasis komunitas serikat pekerja hingga program Balai Latihan Vokasi dan Produktivitas. Pada peringatan May Day tahun ini, kami mengusung tema besar kami, May Day tahun 2024, Kerja Bersama, Wujudkan Pekerja Buruh yang Kompeten. Melalui tema tersebut, kami mengajak kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh untuk terus berusaha, terus berupaya meningkatkan skill dan kompetensi dan meningkatkan daya saing. 3, 2, 1. Dalam peringatan Hari Buruh 2024 ini, Menaker bersama-sama pengusaha dan pekerja turut meluncurkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 76 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan tentang hubungan industrial Pancasila serta deklarasi untuk terwujudnya Kepmenaker tersebut. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.